Salam misioner. Halo adik-adik, sekami anak dan remaja Paroki Santa Maria Ratu Damai Tomohon. Hari ini Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020. Jumpa lagi dengan Kak Susan. Dan marilah kita mengikuti kegiatan bersama Kak Susan untuk hari ini. Bersama Bunda Maria, hatiku bernyanyi sukacita, karena Yang Maha Kuasa rela nyatakan keagungannya di hidupku, oh, di hidupmu, oh. Tiada yang mustahil baginya. Bersama Bunda Maria, ku melangkah menuju cita-cita, wartakan kabar gembira bagi sesama yang aku jumpa di rumah, oh, di sekolah, oh, di mana-mana saja aku jadi terang, seperti Bunda Maria, seperti Bunda Maria yang mengasihi Yesus dengan tulus, yang melayani penuh sukacita, yang sederhana selalu bersyukur, yang setia selama-lamanya, yang mengasihi Yesus dengan tulus, yang melayani penuh sukacita, yang sederhana selalu bersyukur, yang setia selama-lamanya. Bacaan Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang kukatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh semua orang yang kaya pergi dengan tangan hampa.
Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik, ayat emas kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Adik-adik yang terkasih, hari ini Kak sedang mengambil tema yaitu Tuhan memilihku sebagai saluran berkat-Nya. Adik-adik, Bunda Maria juga menjadi saluran berkat bagi kita semua. Karena Bunda Maria sudah menjadi Bunda Yesus dan Bunda kita semua. Dan hari ini kita diajak untuk meneladan Bunda Maria yang memuliakan Tuhan karena tugas mulianya sebagai Ibu Yesus. Adik-adik, Bunda Maria dipilih Allah sendiri untuk melahirkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu, kita sudah selayaknya, sudah sepantasnya menghormati Bunda Maria sebagai Bunda kita semua. Dan kita juga dipilih untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun. Menjadi saluran berkat bagi sesama, bagi teman-teman kita. Apakah itu sulit atau mudah, adik-adik? Adik-adik, itu akan menjadi mudah kalau kita mau berusaha. Menjadi saluran berkat bagi sesama, misalnya kita membantu sama kita yang berkekurangan, khususnya di saat-saat pandemi virus corona saat ini. Kita berusaha memberikan apa yang kita punya untuk membantu orang lain. Setiap hari kita berusaha mendoakan mereka yang susah dan sakit. Maka menjadi saluran berkat itu sangat menyenangkan. Kita bergembira karena Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus sudah memilih kita untuk mewartakan kabar sukacita. Maka selayaknya kita bersyukur, bangga. Kita bangga sebagai anak-anak Tuhan, kita bangga sebagai anak-anak Katolik. Adik-adik, hari ini kita memperingati Maria diangkat ke surga. Kita mengimani bahwa Bunda Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya. Kita menghormati Bunda Maria sebagai Bunda kita, Bunda penyelamat kita, dan Bunda Maria selalu menjaga kita, selalu mendoakan kita. Maka dari itu kita mendoakan semakin banyak orang, baik orang tua kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita semuanya. Semoga demikian. Adik-adik, untuk kreativitas kita minggu ini, adik-adik ingat dan sebutkan sikap-sikap dari Bunda Maria. Contohnya taat, setia, jujur, baik hati, dan lain-lain. Adik-adik tulis pada selembar kertas dan letakkan di bawah atau di dekat patung Bunda Maria yang ada di rumah adik-adik. Sehingga setiap hari bisa dilihat dan dibaca. Tapi adik-adik, sikap-sikap ini akan lebih baik kalau adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, untuk perutusan misioner pekan ini, adik-adik bisa menjadi saluran berkat serta berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Dan ingat adik-adik,
Berbagi kasih itu tidak harus berupa barang, tapi boleh juga berupa doa dan perhatian kita untuk teman-teman kita dan untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Dan kakak juga mau mengajak untuk pekan ini, mari kita setiap hari mendoakan doa Salam Maria. Adik-adik, demikian dulu dari Kak Susan. Salam sehat, salam rindu, dan salam misioner.